Gue yakin banget kita semua punya satu musuh yang sama di keuangan personal yang seringkali bikin kita pusing, yaitu pengeluaran gak terkontrol. Kita nganggep kalau semua pengeluaran dan budgeting yang udah kita lakuin itu benar-benar terencana, semuanya penting. Padahal kenyataannya enggak. Apalagi buat kita-kita yang di kalangan pekerja yang setiap bulannya itu ngandelin gajian. Kadang-kadang awal bulan itu rasanya sebentar banget. Seminggu setelah gajian itu rasanya udah kayak akhir bulan. Ayo, siapa yang sering ngerasain kayak gini? Jadi ada satu konsep buat ngatur keuangan yang mungkin bisa kita pakai jadi contoh biar keuangan personal kita lebih terjaga. Ya gue lihat juga banyak dipakai sama orang-orang crazy rich kayak Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Kalian penasaran gak sih? Itu mereka selalu kelihatan sederhana, gak pernah berlebihan. Padahal kalau mereka mau kelihatan hedon, itu pasti bisa banget. Tapi bukan berarti mereka benar-benar ngirit dalam segala hal ya. Kayak Mark aja, baju sederhana, mobil juga biasa aja. Tapi ternyata dia ngeluarin budget yang gak main-main buat keamanan keluarganya. Gue sempat nemu artikel, kalau sejak tahun 2020, biaya untuk keamanan keluarganya aja udah habis sekitar 653 M. Yang sebenarnya budget segitu bisa banget dipakai buat upgrade fashion atau gonta-ganti mobil mahal. Nah, konsep yang dipakai ini sebutannya money dial. Secara harafiah, money dial ini adalah konsep yang fokus ke pengeluaran yang bisa ngasih kebahagiaan maksimal buat kita. Dan menurut orang yang mempopulerkan konsep ini, setiap orang pasti punya money dialnya sendiri. Entah bisa sama atau beda. Dan menurut Bang Ramit sendiri, ada 10 kategori money dial yang dia temuin sehari-hari. Yang pertama itu kenyamanan. Ini berarti keluarin uang buat apapun yang bisa bikin hidup kita lebih nyaman atau bisa juga lebih mudah. Contoh, pas naik transportasi umum, kita lebih pilih ngeluarin biaya lebih buat naik taksi ketimbang naik busway karena mungkin lebih private dan juga nggak repot harus transit. Yang kedua itu traveling, ya berarti keluarin budget lebih untuk dapetin petualangan baru, kreativitas baru, dan wawasan baru juga. Karena ketika kita pergi keluar, itu pasti ketemu orang baru, tempat yang baru juga, yang bisa membuka pola pikir dan wawasan kita juga. Yang ketiga itu kesehatan. Kalian coba perhatiin, ada beberapa orang yang peduli banget sama kesehatan mereka. Rela keluarin biaya lebih untuk membership gym atau beli suplemen yang cukup mahal. Yang keempat, pengalaman atau experience. Sebenarnya ini mirip sama traveling, cuma mungkin konsepnya berbeda. Experience itu bisa kita contohin kayak nonton konser, pergi ke tempat-tempat petualangan yang ekstrim atau menantang. Yang kelima itu kebebasan. Kalau yang satu ini konsepnya lebih ke ngejaga finansial kita, kayak investasi, asuransi. Jadi pengeluarannya lebih ke arah yang bikin finansial kita tuh jadi lebih aman. Contoh, kalau invest, itu menyelamatkan masa tua kita. Atau mungkin ketika lagi nggak ada income, lagi nggak ada kerjaan, itu bisa bertahan. Karena biasanya mereka ini punya dana darurat. Dan contoh lainnya itu asuransi kesehatan. Itu sebenarnya bukan untuk mengcover kesehatan kita, tapi nge-cover keuangan kita dari biaya kesehatan yang mendadak. Tiba-tiba jatuh sakit, harus masuk rumah sakit. Nah itu kan butuh biaya yang nggak sedikit. Yang keenam itu, ini biasanya lebih suka kalau pengeluaran itu untuk teman-teman, untuk keluarga. Jadi mereka senang aja, entah cuma makan bareng, atau bisa pergi bareng, yang penting bisa ngumpul. Yang ketujuh, berbagi. Ada juga yang bakalan puas, senang lahir batin, kalau bisa berbagi. Apalagi ke orang-orang yang lebih membutuhkan, kayak ke yayasan kemanusiaan, panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedelapan itu kemewahan. Kalau ini mungkin lebih ke barang-barang branded ya, kayak jam tangan mewah, tas mewah, atau kendaraan-kendaraan yang mewah. Pokoknya ya sesuai namanya lah. Apapun yang menurut mereka mewah, itu mereka pasti rela aja ngeluarin uang. Yang kesembilan itu status sosial. Kalau ini sebenarnya mirip sama kemewahan tadi. Bedanya, kalau kemewahan itu biasanya mereka asal suka ya beli. Sedangkan kalau status sosial ini, itu selalu ada yang dikejar, validasi eksternal, yaitu pengakuan dari orang lain. Yang satu ini memang agak repot sih, karena gak akan ada habisnya. Tapi selama kalian sanggup atau uangnya ada, ya silahkan. Yang ke-10 itu pengembangan diri, yang menurut gue paling oke. Bukan berarti yang lain itu jelek, tapi
buat pengembangan diri itu impactnya paling gede ke hidup kita, ke value diri kita. Di sini biasanya kita ngeluarin uang untuk kursus, ikut-ikut kelas bersertifikat yang bisa ngembangin skill dan dipakai buat naikin income kita lagi. Jadi itu dia 10 kategori money dial yang udah ditemuin sama Babang Ramit itu. Dan kalau ada yang nanya, boleh nggak sih money dial itu lebih dari satu? Jawabannya boleh banget. Tapi balik lagi, karena ini sifatnya pengeluaran, gue nggak akan saranin kalau karir dan income kalian masih di tahap awal-awal, baru merintis. Mungkin bisa, tapi nggak akan sering terpenuhi. Jadi caranya gimana? Kalian harus ngembangin diri kalian dulu. Setelah karir naik, value kalian naik, baru bisa menuhin kebutuhan money dial kalian yang lainnya. Jadi money dial itu semacam tools, konsep, atau apalah kalian namain sendiri buat pakai uang kalian secara tepat. Ya karena kita semua kerja, pastinya kita mau nikmatin hasilnya, mau ngasih self reward yang benar-benar bisa ngasih kita kebahagiaan. So semoga konsep ini bisa ngebantu kalian. Kira-kira segitu aja video buat kali ini. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marcus Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.